Nah, dari apa yang Anda lakukan tadi, itu hanya tampil di layar, betul? Terus bagaimana untuk bisa tampil, apa namanya, Anda bisa gunakan grafik ini sebagai gambar dalam bentuk file PDF yang nantinya bisa diimport ke dalam MS Word. Contoh, di CCT Draw ini, kalau saya komen lagi di bawahnya, Draw, kemudian saya kasih dalam tanda kurung, cuma yang kali ini saya draw-nya ke dalam file, namanya tes PDF. Program ini perlu saya eksekusi ulang untuk dijalankan sekali lagi. Sudah, akan tampil gambar ini, itu adalah hasil dari perintah ini. Perintah yang ini hasilnya disimpan di, ini ada gambar folder file. Kalau Anda buka file di sini, maka ada tes PDF. Kalau ada tes PDF di sini, Anda bisa klik bagian titik-titik ini untuk download. Download, setelah di-download, Anda bisa coba masukkan ke dalam MS Word yang Anda tadi buka. Insert picture, picture form file, tes 1 PDF, insert. Oke, coba lakukan. Saya panggil volunteer dua anak untuk mendemonstrasikan ini. Silakan. Silakan siapa? Ya, ke MS Word-nya mana? Langsung saja ke MS Word-nya. Ya, izin mencoba, Pak. Mana? Loh, bentar. Itu belum itu beritanya. Saya share punya saya dulu. Nih, perhatikan, makanya perhatikan semua. Nyimak. Kalau nggak ada yang nggak nyimak itu nanti waktunya terbuang karena ini online ya. Jadi saya nggak bisa cepet. Jadi perintah CC draw-nya di copy aja ke bawah di sini. Ini ada dua perintah CCT draw-nya. Yang satu draw ke dalam layar, yang satunya draw-nya ke dalam file test.pdf. Itu Anda bisa lihat di folder ini folder ya. Ini kalau diklik ada folder tes PDF ini, ada tes PDF. Kemudian tes PDF-nya ini di-download, maka downloadnya akan masuk ke dalam komputer Anda. Komputernya nanti dibuka MS Word yang sudah dibuka tadi, diimport gambar hasil tadi. Paham? Paham, Pak. Oke, silakan. Siapa yang mau demo? Cepetan. Ya, dia mengeksekusi program yang sudah ada tes PDF-nya. Kita lihat. Oke, sudah jadi, ada tes PDF. Oke, tes PDF-nya sudah di-download. Iya, ya, ini sudah kamu download. Coba MS Word-nya mana? Diimport. MS Word-nya buka.
MS Word-nya dibuka. Ya, coba import gambar yang sudah di-download. Tes. Itu. Insert. Itu tadi ada. Nah, itu. Ya, mana? Oke. Kok nggak bisa tes PDF-nya? Your license is not genuine. Gimana kok nggak bisa ngipot PDF? Kamu nggak bisa insert picture PDF. Loh, saya pakai Windows bisa. Coba, MS Word nggak bisa nginsert PDF itu apa caranya? Oh, insert. Sebentar, sebentar. Grafik kompres yang tag image file. Windows metafile, JPEG, oh bisanya PNG ya? Oh bisanya PNG, oke. Oke, saya tutup dulu share-nya, saya share punya saya. Saya coba dulu. Ini saya ganti formatnya menjadi PNG, saya eksekusi, mudah-mudahan bisa. Nah, ini bisa. Nah, ini sekarang jadi tes PNG. Saya download, ada tes PNG, kemudian saya insert, tes PNG. Oke, hasilnya ini ya, sama. Sama, kalau dibesarkan oh agak ini, agak apa namanya rusak. Jadi barangkali yang ada yang bisa menemukan solusi MS Word bisa insert PDF, silahkan cari di internet bagaimana solusinya. Tapi yang jelas PNG bisa, cuma kalau dibesarkan gambarnya agak blurry ya. Tapi nggak apa-apa. Yang penting bisa dulu. Silakan siapa yang coba pakai PNG. Pak, kalau semisal diganti JPG apa nggak bisa? Oh, malah malah anu lagi, malah jelek lagi. Nah itu ya, sudah ya. Nah, sudah kan? Bagus kan? Ya, cuma agak pecah sedikit kalau dibandingkan PDF. Nanti tugasnya di rumah cari bagaimana import file lewat PDF. Pakai versi MS Word-mu ini. Paham? Ya, mestinya bisa. Semuanya bisa. Cuma nggak tahu MS Word-mu versi berapa, pasti ada di online itu solusinya. Oke, satu lagi. Siapa? Siapa yang mau share? Satu lagi. Satu lagi. Siapa yang mau share? Oke, coba Izin insert. share, Pak. Iya, silakan.
Ini formatnya apa? PDF atau PNG atau JPEG? PNG. Oh ya, oke. Silakan. Nah, itu kan. Nah, sip. Agak pecah ya kalau Iya Pak, PNG. agak baca. Oke ya. Kalau PDF, kalau bisa nanti PDF, wah bagus. Ya, Anda bisa apa itu kualitas gambarnya akan bagus, tapi filenya ukurannya kecil, tetap kecil. Kalau PNG sama, apalagi kalau JPEG, JPEG itu nanti besar itu filenya. Oke, ya sekarang saya ajarkan bagaimana menggunakan Google Colab dulu satu persatu ya. Oke, ya bagaimana proses menggambar saya? Anda copy, saya copy ini ya, Ctrl C. Ini saya Ctrl C, program yang ada di sini. Itu saya Ctrl C. Kemudian saya scroll ke bawah, itu ada transistor apa segala macam. Pada sel yang terakhir, ini namanya sel. Ini sel yang terakhir, saya insert. Ini ada insert plus code. Ada plus teks, yang plus code yang diisi. Oke? Saya akan demonstrasikan. Nanti kalau Anda mau gambar, ini semua dihapus. Ya, ini semua dihapus. Ya, tinggalkan format yang defaultnya seperti ini. Ini namanya template-nya. Template-nya seperti ini. Paham? Oke ya. Jadi di situ template-nya saya kasih contoh saja. Kemudian saya copy supaya Anda tahu semua template-nya seperti apa. Saya copy di bawah. Saya akan gambar satu persatu rangkaian. Perhatikan baik-baik. Yang pertama, yang selalu diminta itu adalah nama komponennya. Ada resistor, ada induktor, itu semua komponen. Transistor itu komponen. FET itu komponen. Sumber arus itu komponen. Dan seterusnya. Nanti lihat dokumentasinya di LCAPI. Ya. Kita ngomong sekarang ada tegangan, ada komponen R, ada komponen resistor, ada komponen induktor, ada komponen kapasitor. Itu aja dulu. Oke. Komponen yang pertama tegangan. Itu adalah namanya adalah V. Ya. Kemudian saya spasi di situ. Saya letakkan node-nya. Nomor node-nya, nomor node 1, kemudian nomor node 0. Kemudian titik koma down. Saya lihat di sini, kalau ini saya eksekusi, akan tergambar seperti ini. Satunya di mana? Satunya yang di atas ini. Nolnya di mana? Nolnya yang di bawah ini. Itu adalah label koordinat. Paham maksudnya? Jawab. Oke. 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 Kemudian kalau kalau saya kepingin nambahin resistor di sini, ini resistor di sini, kemudian ke sana, maka yang perlu saya lakukan adalah nama komponennya. Nama komponennya adalah tentunya R, ya. Node-nya mulai node berapa? Karena nyambung di sini, ini node berapa ini? Node 1 apa node 0? 1. Satu kemana? Kedua. Ya. Satu keduanya kemana? Ke kanan. Oke, kita lihat. Saya eksekusi. Nah. Oke. Kemudian. Tadi apa? LC ya. L. Dari 2 ke 3. Ke kanan. Oke. Induktor. Kemudian C dari 3 ke 4 ke bawah. Oke. Itu adalah komponen C. Kemudian dari C itu saya sambung kabel untuk menghubungkan C negatifnya dengan tegangan negatifnya. Itu wire W.
dari 4 ke 0. Arahnya? Oke, bentar. Silakan demonstrasi. Tanpa melihat coding saya, cuma saya perlihatkan coding ininya aja. Jadi ini saya isi V, R, C, L, C. Silahkan lengkapi sama W. Ada berapa komponen di sini? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 komponen. Silahkan Anda lengkapi sehingga gambarnya seperti ini. Silakan siapa yang ada satu yang bisa, saya lanjut berikutnya. Siapa yang sudah bisa? Ayo. Ya, lanjut. Cepat. Ya, oke.
Nah, good job. Ter, sopo iki? Muhammad Sifan ya. Yang lainnya tanya Mas Sifan itu ya kalau ada salahnya. Oke, yang itu Mas, yang ada tanda pagar ya, itu tidak dieksekusi ya. Boleh dihapus, komen. Itu komen itu. Itu hapus saja. Nah, oke. Ya, kalau Python itu komen itu tanda pagar itu komen. Oke, saya. Sekarang kita modifikasi lagi ya. Saya share screen. Oke. Misalnya urutannya berubah, ya tinggal ini misalnya oh L dulu. Misalnya ini R, kemudian C belakangan. Oke. Ya, tinggal berubah. Kemudian kalau ngasih angka seperti apa? Contoh ini saya copy paste ya supaya masih ingat ininya coding saya yang aslinya masih ada. Ini saya copy paste, ini yang saya modifikasi. Contoh, saya akan memberikan nilai di R. R berarti komponennya ini. Berarti yang sebelah titik koma itu namanya atribut. Salah satu atributnya adalah arah ke kanan. Kemudian atribut yang lain itu bisa dengan koma untuk memberikan atribut yang lain. Nah, salah satu atributnya adalah memberikan label. Contohnya di sini label itu adalah L. L sama dengan 10 kilo ohm. Ya. Karena ini pakai latex, pakai tanda string di dolar. 10 kilo ohm. Ohm itu seperti ini. Ya, omega. Kita lihat dulu. Nah, seperti itu ya. Karena kilonya itu miring, kalau saya ingin cetak tegak, ini saya kasih teks. Oh, sorry. Sampai gini. Nah, oke. Nah, ini ada penulisannya. Oke, silakan Anda biru dulu.
Sudah bisa? Halo, halo. Halo, halo. Nah, kayak jelas-jelas di sini tadi ini adalah apa komen atau perintah di dalam tanda link yang diatur oleh dolar. Ini adalah format teks ya. 10 kemudian di slash teks itu artinya kayaknya itu cetak, kemudian di sini ada simbol omega. Omega ini kalau saya pakai email sama nanti kalau di sini saya pakai son ya saya ketik omega hasilnya sama. Oke, paham ya. Itu adalah tata teks. Oke. Ya, kalau yang kecil lah hasilnya yang beda. Dia kalau salah kebalik ya. Atau apa. Nah, itu omega versi ya kalau dia ya. Kalau yang besar itu omega umum. Oke. Kemudian satu lagi C satuannya apa? Kapasitas parahnya misalnya di sini sama dengan kita selalu pakai teks. Misalnya 10 mikro itu adalah teksnya ya. Kemudian parahnya pakai apa? Slash teks F supaya ya F yang dicetak. Oke. Kemudian L satuannya apa? Henry simbolnya pastinya ya. Kalau itu tidak ada lateksnya mili Henry M gitu ya. Itu berarti ada beberapa lateks kecuali kalau ada simbol tertentu. Ini tidak L sebelumnya ya. Kita lihat. Nah, kemudian, di sini ada lihat di sini ini ada berbintang ya cara gambar karena ini ada geser ke sana kapasitornya. Berarti harus digeser apa di bagian R ya. Ya, R-nya di sini cuma mic. Kalau mic tidak ada apa-apanya, itu berarti cuma satu suara. Kalau ini, kalau dikasih dua, maka R-nya lebih panjang lagi dua. Oke. Kalau tiga, Anda bisa coba ini nilai-nilainya sampai tiga, Anda bisa coba tambah panjang lagi di sisi R-nya ini merupakan 3 unit panjang. Oke, saya coba aja. Saya isi 2. Saya coba lagi. Nah, saya ingin di 10 kilo ini ada tulisan cadangan ya. Karena keluarannya itu alamnya mulai dari tegangan sumber menuju 10 mili untuk kemudian resistor, kemudian kapasitor
10, maka posisinya ada di sebelah kirinya R. Itu dinamakan atribut yang lain adalah tegangan selain label. Berarti kalau tegangan itu V sama dengan 10 volt, misalnya karena itu DC pakai V besar. Lihat ini. Nah itu. Oke, atau kita coba tulis VR karena V ini kita pakai format teks. VRR-nya di bawah pakai underscore RR. VRR. Nah, oke, silakan coba. Baik, ada. Saya panggil ya. Saya lihat saja dulu. Parahan. Ada. Bahan ada. Nyimak ada. Ya, silakan. Masih belum. Mana coba lihat screen-nya dia share. Ya, silakan. Ya, jadi apa oleh dolar. Dolarnya dulu. Dolar lagi dulu. Dolar. Dan dolar. Ya, kemudian geser ke kiri. Geser ke kiri. Kursornya. Lihat dolar. Kasih R. besar, V-nya besar, ya, kalau tegangan kita mau tegangan C-nya besar ya. Oke, sekarang eksekusi. Ya, bisa. Mana? Ya, silakan. Ya, oke. Satu lagi. Rana Sinabela. Ada nggak? Ada. Ya, silakan di-share. Mana ini labelnya? Mana labelnya?
koma, koma, ya, koma, ya, L sama-sama dengan L sama L kecil sama dengan 10 dolar dulu sama dengan saudara tadi sama dengan dolarnya 2. Oke, sekarang kursornya diarahkan ke dolar. Ya, oke. 10 backslash apa? Bahasa Indonesia nih. Backslash apa? Backslash apa? Bahasa Indonesia kalau backslash apa? Ya, dari ini yang balik. Bukan. Logo dihapus. Backslash. Ya, salah. yang disajikan dengan bahan-bahannya. Lawannya itu kembali. Itu slash yang kembali. Nah, punya M mega eksekusi aja. Ada tuh oke eksekusi. Nah, itu ada mega gitu. Ya. Ya, Pak. Kamu belajar yang lain ya. Jangan terlambat lagi kayak ini. Oke, sekarang kelihatan nama yang saya. Oke, ya. Sekarang ada arus yang melewati ini. Ya, contohnya saya ambil saja dari yang tidak memanfaatnya mungkin kabel di bawah. Kabel di bawah untuk kabel apa? Komponen namanya wire ya. Maka di sini saya kasih I sama dengan misalnya I ya saya saja. Nah, di situ ada I yang mengarah ke sana. Paham? L atribut L sama dengan 10 mili. L itu label dikasih 10 mili. V itu atribut tegangan dikasih VR ini. Kemudian label di resistor dikasih ini bentuk visualnya 10 di sini. Kemudian L label 10 mili.
I sama dengan I. Bisa juga IL saya kasih juga I sama dengan I. Lihat itu. Paham? Ya, karena I-nya ini harus dicetak miring, maka di situ ini karena maka untuk cetak miringnya harus dalam bentuk second pada dolar. Ya, harus konsisten itu namanya konsisten. Nah, ini ya sekarang betul. Oke. Ya. Tidak bisa kan? Ya, saya lanjut ya. Saya tadi juga sudah punya template-nya ini ya. Saya copy, perhatikan dengan baik-baik karena kita sekarang nggak mau translatornya. Saya sisipkan di sini, saya copy paste yang di sana. Oke. Apa itu translator? Nama komponennya adalah key. Ya, akhirnya ada berapa? 3. Ya. Urutan yang pertama itu adalah kolektor, urutan yang kedua itu adalah basis, urutan yang ketiga adalah handler. Ya. Kemudian koma ini misalnya right. Oke, berikutnya. Kemudian di sini kind sama dengan NN. Oke, kita coba dulu. Nah, kalau ini adalah NN, ada lagi transistor apa? Selain PNP. Ini PNP. Jadi apa namanya yang kembali yang PNP saya yang benar-benar lagi. Sementara ini NN. Kita lihat ya. Oke. Kaki satu lagi apa? Yang satu ini kolektor 2, basis 3, emitter. Sekarang kolektornya saya tambahin wire up. Saya tambahin wire up. Misalnya dari 1 ke misalnya 4, 2 kan sudah dipakai. 2 kan untuk basis kan. Berarti pakai alat yang lain, misalnya di sini belum lagi adalah apa? Kita ngomong up. Lihat ini gambarnya. Berarti di sini ini adalah 1, yang ini adalah 4. Oke, dari 4 saya pasang resistor, saya bergerak kolektornya dulu. Resistornya ke kanan atau ke atas, saya teruskan ke atas. R dari berapa kali misalnya bisa nomor berapa aja nggak selalu dipakai up ya gambarnya. Nah, paham? Kemudian dari 5 ada garis ke kanan sebelum nanti saya tek pakai garis ini wire 5 ke berapa? 6. Apa? Right. Oke. Kita lihat, sudah benar. Ya, right saya berapa jam? Misalnya 1,5, 1,5. Oke. Kemudian dari 6 kan ujungnya ke sini. Saya gambar tegangan dari apa? P ya, 6 ke misalnya 7 ke
window. Oke, udah kan? Nah, habis itu saya teruskan emitornya dulu. Emitter saya konekkan dengan ini 7 connect dengan berapa? 3. Berarti saya butuh wire 7 connect dengan itu arah mana? Ya lihat aja langsung. Ini kan nggak boleh langsung lihat ini nanti dia akan adjust dulu. Oke. Bang. Paham? Udah ya. Sekarang basisnya ke kiri saya tambahin resistor. Atau dari kanan, dari kiri ke kanan saya tambahin resistor. Berarti resistor kanannya berapa? 2. Kirinya terserah mau berapa? Yang belum ada nomornya. Nah, misalnya 8 ya. Oke. Gak apa-apa kan, nomor 8. Pokoknya ini aja 8 di mana. Ini berarti right. Paham? Kita lihat. Nah, itu adalah alternating komponen. Karena di sini ada 2 R-nya ini ada 2, dia bingung. Koordinatnya itu yang mana? Makanya perlu label di sini. Labelnya ini saya kasih ini R yang pertama, ini R yang kedua. Paham? Saya tambahin di label ya. Bukan label atribut ya, labelnya komponennya. Oke. Sekarang kita lihat error lagi. Kalau ada error overriding, cek komponennya aja yang sama, tapi digunakan di komponen yang berbeda. Paham ya? Oke. Habis itu dari R2 itu ada tegangan ke bawah sumber basisnya. Tegangan apa? Oke ya. Nah, koordinatnya berapa? 8 ke tidak banyaknya 0 ya. 0 sebagai ground. Apa ground ya? Nah, apa ini yang kenapa ini? Apa yang salah saya? Tadi saja kita ulang lagi. Oke, ini dikasih V1, yang ini dikasih C. Oke, sudah? Oke. Sekarang dari 0 ke emitter saya kasih wire. Maka apa namanya? W 0 ke 3 geraknya right ya. Oke, di situ ada apa ini violation ya. Itu artinya kita perlu nambahin space di sini. Wire ini perlu kita pasang di sini supaya ini tidak seperti ini. Maka dari itu, ya, ini videonya kita coba misalnya 1,5 gitu. Kita coba, nah ini masih ada. Berarti perlu kita tambahin wire sebelum D-nya di sini apa namanya? Di emitter perlu saya tambahin wire di bawah. Berarti sebelum saya hubungkan antara tegangan V1 minusnya dengan emitternya sebelum saya hubungkan, mana itu hubungannya? Di sini ya. Ini sebelum saya hubungkan, terbagi lagi.
Oke. Nah, ini saya turunkan ke bawah dulu. Saya pakai wire di sini. Ini adalah kaki nomor berapa? 3 ya. 3 ke 9 ya. Ya, down. Oke. Nah, kalau bisa, ini ada downnya ini. Nah, ya ini kan nomor berapa? 1 ini 7 ya. Ini saya buka lagi 7 ke berapa? 9 left. Oke. Berarti V2 itu berapa? 0 ke 9. Gak jadi rangkaiannya. Silakan Anda coba ini. Iya, ikut upaya kan tidak perlu jadi mana. Komponen yang boleh kalau ada komponennya yang ada labelnya kemudian pakai ulang-ulang harus dikasih label supaya tidak terjadi konflik. Oke. Saya panggil untuk saya apa ya itu salah ada salah ada ya silakan bisa gagal di tes PMC, Pak. maksudnya Ini Pak. nah ini belum ini tadi belum ada ini berarti yang coba ke atas nah itu ini installnya belum ini iya semuanya harus install semua ya berarti belum kamu oke saya nunggu kamu saya lewat aja yang lain-lainnya Baik, Pak. Winda ada Winda cewek sekarang Windanya ada coba lihat sampai ke mana kamu share screen Adi Jaya ada enggak coba ikut kameranya on lah masih belum ini lagi itu ya telat ya banyaknya coba kakaknya lagi oh atas ini di scroll ke atas oh sudah ada oh belum ya ya oke udah yang lainnya Akmalillah ada nggak
screen. Ini saya lagi Pak. Saya nggak boleh laptop ya. Hah? Nggak boleh laptop saya Pak. Nggak punya. Belum jadi. Nggak bawa tadi. Oh, udah yang lainnya. Aldo itu atau mana? Saya pakai PC Pak. Masih dari sini. Hah? Nggak, Sudah ya. masih dari sini Pak. Oke. Oh, tapi nyambungnya salah itu. Ya saya masih nyoba Pak soalnya. Oh iya. Oke. Ya. Oke, sekarang dari contoh yang sudah dikerjakan tadi ini contoh. Ya. Saya yang akan kasih tugas untuk dikumpulkan dan mingguan. Jadi nanti Google oleh-olehnya di saya kasih tugas di Google-nya. Di bagian introduction saya create assignment. Ya, tuliskan program Python dengan Google Colab untuk menggambar rangkaian seperti pada lampiran. Saya lampirkan. Hasilnya share Google oleh Anda sebagai bukti pengumpulan tugas. Oke, saya assign minggu depan dikumpulkan. Berarti minggu depan hari apa? Tanggal 7, ya, tanggal 7 jam 24.00. Oke. Oke, topiknya ya production. Ini ya, jadi ini saya datang. Artinya apa? Setelah tanggal 7, kalau Anda telat, saya nggak mengumpulkan tugas kali ini. Paham? Tanggal 7 September jam 23 hari Kamis tanggal 7 jam 23.59 malam hari. Assign. Oke, silakan Anda coba lihat assignment-nya. Gambarnya apa sudah muncul?
Pak, itu tanya untuk bulannya nanti itu berupa link atau gimana? berupa link. Jadi saya kasih tahu linknya ya. Sekarang Anda buka Google Colab ini ya. Google Colab yang tadi. Di sini ada kelihatan ini saya masih share ya. Belum. Sudah nggak share screen, Pak. Oke, sebentar saya share. Kelihatan sudah ada. Oke, di Google Colab ada share ini. Share. Lihat itu. Share ya. Muncul itu ini. Coba praktekkan dulu ada share di situ. Kalau enggak karena kita nggak ketemu lagi setelah ini, maka nanti agak kesulitan mengumpulkannya. Anyone with the link? Paham? Ganti ini anyone with the link. Copy link. Baru di-share ke pengumpulan hasilnya di Google Classroom. Paham? Bapak ini view-nya nggak bisa Mana? bisa di Pak. Coba kamu share screen. Saya nggak tahu masalahnya gimana. Coba kamu share screen. Saya nggak tahu masalahnya. Kamu share screen. Yang itu nggak bisa diajak Pak. Oke. Bentar. Ya, sorry. Bentar. Saya share screen saya ya. Ya. Karena kamu dapatnya ini dari saya kan tadi. Ya. Ya, maka ini perlu kamu save copy in drive. Atau kamu mau new notebook, tugasnya ditulis di notebook baru ini. Nah, di sini, kemudian di sini ganti namanya apa, sesuai namanya, kemudian save ke Google Drive. Save copy di Drive. Nanti ini akan tersimpan di Google Drive. Ya, harus di save dulu ke Google Drive dulu. Save copy in Drive atau notebook baru di apa namanya, masukkan tugas yang baru di sini. Coding baru untuk mengerjakan tugas yang saya berikan baru bisa. Saya akan dulu kamu. Mana tadi yang akan sharing lagi? Ya, Pak, sebentar, Pak. Nah, ini ada tadi ya. Kamu bisa copy paste screen yang tadi kamu bisa share sekarang. Misalnya mana? Itu yang di kanan sendiri ada share itu. Nah, bukan ya. Ini. Nah, restrict diganti. Anyone with the link, copy linknya. Nah, baru kumpulkan link itu ke tugas. Paham? Paham. Oke. Silakan. Ya, itu nanti tugas. Mana tugasnya? Oh ya, batas tadi. Ya. Oke. Tambah atau buat link. Nah, itu link. Ya. Oh ya. Paham ya? Terima kasih, Pak. Oke. Ya, saya pertemuan ini, pertemuan berikutnya saya ajari untuk install Tadi sharing. Kok kabur? Biasanya Kepencet. Biasanya Keluar. dia sempat keluar. Jadi
Untuk minggu depan, tugas saya terkumpul, ya kan, kumpulkan alfa itu ya, tadi sudah saya set di assignment-nya. Untuk minggu depan, semuanya wajib pakai komputer. Komputernya nggak harus punya sendiri, pokoknya harus berusaha, karena kita terbatas di sini, pertemuannya online nggak bisa pakai lab. Jadi komputernya harus ada dan internet koneksi. Paham? Ya, besok minggu depan saya akan ajarkan install ke desktop. Ya, kalau itu Anda yang ingin pakai desktop. Tapi yang sekarang yang tadi sudah saya lakukan di software tadi di mana itu materi pertemuan yang paling awal ini di rumah nanti coba install itu. Saya tinggal nanti sehingga pertemuan private minggu depan tidak terlalu banyak yang membuat untuk instalasi. Paham saya? Nah, ini ada visual code, download, LKI, segala macamnya yang ada latex itu ya, coba install semua. Oke. Berarti untuk elektronik analog ini kita pakai pemrograman kita, Pak. Untuk gambar saya bilang bahwa kita tidak hanya belajar teori elektronika gua, tapi belajar bagaimana juga report, menulis secara benar kalau ada rangkaian bersama matematik dan sebagainya. Saya capai bonus di sini. Ya. Jadi kalau elektronika duanya aja itu dari teori sama multisik saja saya cukup untuk mensimulasikan. Tapi saya ingin reportnya Anda juga mulai tuliskannya dengan benar. Yang saya jumpai selama ini masih kebanyakan teman-teman itu kalau ada rangkaian copy paste crop. Kalau ada persamaan copy paste crop gambar, jadi itu bukan persamaan tapi gambar. Ya, minggu depan saya ajari bagaimana menulis formula di MS Word. Oke. Saya pahami? Ya, oke. Ya, kalau ketua kelasnya kirim data Excel-nya yang tadi di pertemuan pertama, tolong dikirim ke WA saya. Makasih sih kalau gitu saya kirim. Untuk kenapa? Rasanya nggak bisa jadi, Pak. Apanya? Rasanya ini nggak bisa jadi tabel semua. Loh, kamu save saja, save Excel yang lainnya kan bisa. Save as.